Satu kisah nyata di kota Madinah. Ada seseorang yang sangat mahabbah, sangat cinta dengan baginda Rasul. Karena cintanya dengan baginda Rasul, setiap ziarah ke makam Rasul, beliau senantiasa mengagungkan baginda Rasulullah. Dia baca salawat, dia baca maulid di depan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ada kesempatan datang ziarah mengagungkan baginda Rasul, baca salawat, baca maulid di depan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika beliau sedang mengagungkan baginda Rasul, sedang membaca salawat kepada baginda Rasul, sedang membaca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah baginda Rasul di hadapan makam baginda Rasul, datang seseorang dari belakang. Dia colek, "Ya saudaraku, bisakah engkau ikut ke rumah saya?" Dia tengok, "Untuk apa? Aku udah siapkan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang enak untuk engkau. Aku ingin jamu engkau di rumahku. Sudikah engkau untuk mampir singgah ke rumahku terlebih dahulu?" Ini orang tanpa prasangka apa-apa mengiyakan keinginan orang yang di belakangnya. Akhirnya apa? Dia pergi ke rumah ini orang, lewati gang, belok kanan, belok kiri, sampai ke rumahnya. Begitu sampai rumah nih orang yang tadi mahabbah kepada baginda Rasul, mengagungkan Rasulullah, membaca maulid, membaca salawat, begitu nyampe rumah, masuk ke rumahnya, ditutup pintunya, dikunci pintunya, diikat tangannya di tiang yang ada di rumahnya. Tangannya diikat di belakang. Apa nih kata orang yang punya rumah? "Aku benci sama kamu. Setiap engkau datang ke makam Rasul, mengagungkan Rasulullah, aku gak suka." Diikat tangannya. Gak sampai situ, ditarik lidahnya, dipotong lidahnya sampai terputus lidahnya. Begitu lidahnya diputus, terputus, tergeletak, dilepas ikatan tangannya. Begitu ikatan tangan lepas, nih orang diambil, potongan lidahnya diambil, dipegang, kemudian nih orang dilepas lagi, keluar rumah sambil memegang lidahnya. Dia nggak pulang ke rumahnya, dia datang ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ziarah ke makam Rasul sambil genggam ini lidahnya yang terpotong oleh orang jahat tadi. Di depan makam baginda Rasul dia menangis, "Ya Rasulullah, lihat lidah ini ya Rasul, terputus tali lisan ini ya Rasul. Lisanku penuh darah ya Rasul, karena aku memujimu, mengagungkanmu, memuliakanmu ya Rasulullah. Lihat ini ya Rasulullah." Begitu mengadu di hadapan makam baginda Rasulullah, di orang terpingsan, jatuh pingsan. Apa yang terjadi? Ketika ini orang pingsan, dia mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi hadir baginda Rasul. Dalam mimpinya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lihat lidahku ya Rasul." Kata Rasulullah, "Sabarlah, engkau akan bersamaku nanti di surga." "Enggak mau ya Rasul." "Kenapa enggak mau?" "Aku ingin lidah ini kembali, karena tanpa lidah ini ya Rasul, aku enggak fasih bersolawat kepadamu, aku enggak fasih mengagungkanmu ya Rasulullah. Kembalikan lidah ini ya Rasulullah." Apa yang dilakukan Rasulullah? Diambil nih lidah, dimasukkan ke mulut orang tadi. Begitu dimasukkan ke mulut tadi, dia terbangun. Begitu bangun, ternyata lidahnya udah bersatu kembali dengan yang ada di lisannya. Alhamdulillah. Terbangun, lidahnya nyatu lagi. Sejak saat itu
Nih orang gak pernah berhenti ziarah ke makam Rasul, gak pernah berhenti mengagungkan Rasul, gak pernah berhenti membaca kisah-kisah baginda Rasul di hadapan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, tahun-tahun berlalu. Ketika ini orang sedang baca maulid lagi, sedang mengagungkan Rasul kembali, tiba-tiba ada yang nyolek lagi dari belakang. Begitu dilihat, bukan orang yang dulu, orang yang berbeda. Ketika dilihatnya, kemudian ini orang yang nyolek mengatakan, sudikah engkau mampir ke rumahku? Buat apa aku mampir ke rumahmu? Aku ingin menjamumu, menyiapkan makanan yang enak, yang lezat buatmu. Ini orang ingat yang dulu. Tapi ini orang polos, jujur, gak pernah suuzon, husnuzon sama siapapun. Buat apa engkau ingin menjamu aku? Pokoknya aku ingin memuliakan engkau. Datanglah ke rumahku. Oh baik kalau begitu. Ikut lagi. Masuk ke gang yang sama, ke belokan yang sama, bahkan di depan pintu rumah yang sama. Begitu depan pintu, kayaknya rumah ini kenal saya, kayak rumah yang dulu. Ini orang yang ngajak buka pintu, ayo masuk tanpa suuzon, berprasangka baik, walaupun curiga dalam hatinya. Jangan-jangan yang dulu ini cuman beda orang doang. Tapi diikutin. Ternyata begitu dibuka pintu rumahnya, tersedia hidangan yang luar biasa di meja makan. Berbagai jenis makanan disiapkan, dijamu luar biasa. Alhamdulillah. Makan. Selesai makan, ini orang yang punya rumah, permisi sebentar. Bolehkah aku permisi sebentar? Oh boleh. Dia masuk ke dalam. Begitu nggak lama dia masuk ke dalam, keluar sambil mendorong-dorong kerangkeng yang isinya monyet yang besar dikurung dalam kandang yang dikerangkeng. Didorong-dorong nih kerangkeng isinya monyet yang besar luar biasa. Kemudian dia mengatakan, Tuhan, tolong doakan yang di kerangkeng ini, monyet besar ini adalah ayah saya yang dulu potong lidahmu. Allah kasih azab, Allah kutuk langsung di dunia, jadi monyet yang besar. Wahai Tuhan, tolong doakan ayah saya ini agar Allah mengampuni dosanya dan dikembalikan seperti manusia biasa. Ini orang yang mahabbah sama Rasul, betul mendoakan, didoain. Habis doain, jadi manusia biasa lagi dan meninggal dunia. Su'ul khatimah. Na'udzubillah. Hati-hati. Jangan suka ngebenci sama orang yang mengagungkan baginda Rasul. Hati-hati. 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 Hati loh. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk memuliakan mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada hikmah di balik kisah ini untuk kita semua, agar tambah cinta kepada baginda Rasul, tambah rajin bersolawat kepada baginda Rasul, tambah mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.